pemirsa, senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kampungku. Bersama saya Deva Septia Amanda. Dan saya Nadila Zakira. Kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengenal dan mengekspor berbagai macam potensi, baik itu potensi UMKM maupun potensi wisata dari kampung-kampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Betul sekali Deva, karena sudah sepatutnya nih ya kita sebagai TV media publik untuk menyebarkan dan juga menginformasikan nih kepada pemirsa di rumah berbagai macam potensi kampung yang ada di Sumatera Selatan. Dan informasi juga nih buat pemirsa di rumah yang ingin kampungnya diekspos dapat langsung saja menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nah Deva, untuk yang pertama ini kita akan kemana dulu nih? Untuk yang pertama kita akan ke Kabupaten Ogan Ilir. Tepatnya ada di Desa Tanjung Batu Timur di Kabupaten Ogan Ilir yang dulu terkenal dengan emasnya, namun sekarang para pengrajin di sana sedang mencoba untuk menambahkan bahan perak sebagai bahan baku produknya. Wah, berarti ini nggak kalah ya kayak kota yang ada di Yogyakarta nih. Di sana Betul juga banget. ada namanya Kota Perak. Nah, ternyata di Sumatera Selatan juga ada nih kok yang namanya Kampung Perak. Nah, di sana awalnya masyarakat di sana ini mengolah emas. Nah, tetapi seiring perkembangan zaman dan juga kemajuan modernisasi, mereka ini berinovasi nih membuat kerajinan atau perhiasan dari perak. Nah, pasti pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana informasi dari Kampung Perak ini. Ini dia Kampung Perak dari Kabupaten Ogan Ilir. Tanjung Batu Timur di Kabupaten Ogan Ilir dulu terkenal dengan kerajinan emasnya. Seiring perkembangan zaman, para perajin emas di kelurahan ini juga menggunakan perak sebagai bahan baku produksinya. Ini untuk ini Pak, paket apa kampungku. Keahlian warga menjadikan emas perak sebagai perhiasan diperoleh secara turun-temurun berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kebanyakan pengrajin telah menggeluti pembuatan perhiasan sejak berusia muda, bahkan ketika duduk di sekolah dasar. Singgah pada salah satu bengkel kerajinan perak sekaligus berfungsi sebagai toko perhiasan di Tanjung Batu Timur, kita jumpai pengrajin tengah melakukan aktivitasnya. Perak dalam bentuk bongkahan-bongkahan kecil dicairkan untuk dijadikan perhiasan. Para pengrajin mendapatkan bahan baku perak dengan membelinya ke daerah Rejang di Provinsi Bengkulu dan Linggau. Satu kali produksi, pengrajin biasanya menggunakan bahan baku perak dengan berat mencapai 1000 gram. Setelah melalui proses, bongkahan-bongkahan kecil perak berubah menjadi beragam perhiasan berbentuk cincin, gelang, anting, dan aksesoris lainnya yang menarik dan menawan. Oh, ya asal dari orang tua turun-temurun. Kita mulai belajar waktu kita masih sekolah. Ya sampai ini. Saat belajar itu kesulitannya adalah ya bahannya. Dulu kan bahannya belum banyak. Sekarang lah agak mendingan bahannya. Biasanya perhiasan perak dikerjakan berdasarkan pesanan yang datang dari beberapa daerah seperti Kota Palembang dan Kayu Agung. Ada juga dari luar provinsi seperti Jambi dan Bengkulu. Dijual per gram dengan harga Rp20.000 dan Rp17.000 bagi pembeli yang hendak menjualnya kembali, tentu saja dalam partai besar. Pembeli ya dari sini, dari macam-macam lah, dari Tanjung Rajo, dari Prabu Muli, dari Kayu Agung. Harganya berapa tuh? Harganya Rp20.000 per gram. Nah, untuk yang beli Bu pada saat-saat apa Beb yang banyak beli? Yang banyak beli saat ya orang tuh beli di sini grosiran. Pas Lebaran banyak beli. Banyak pas Lebaran. Catatan sejarah menyebutkan kerajinan emas dan perak di Tanjung Batu muncul pada abad ke-18, dibawa langsung oleh seorang penyebar agama Islam, Said Makdum, menjadi warisan yang sangat berharga sampai saat ini. Wah, sangat menarik sekali ya Nadila, ternyata kerajinan perak dari Kabupaten Ogan Ilir ini sendiri. Nah, ternyata juga nih Nadila dan pemirsa, produk-produk yang dihasilkan oleh para pengrajin di Kabupaten Ogan Ilir ini tidak hanya
memperoleh pesanan dari Kota Palembang aja nih, tapi juga dari daerah-daerah lain seperti Jambi dan Bengkulu. Wah, berarti sudah tersebar ya di berbagai macam penjuru yang ada di Indonesia. Nah, Deva, kali ini kita akan mengajak pemirsa juga untuk melihat salah satu potensi usaha nih, Deva, yang berada di Talangkeramat, Kabupaten Banyuasin. Nah, mereka ini memanfaatkan perkarangan yang luas untuk membuat potensi usaha, yaitu adalah jamur tiram. Nah, gimana? Deva senang nggak sama jamur tiram? Ya, cukup menarik ya, apalagi jamur tiram itu biasanya sering dikonsumsi, apalagi anak-anak pasti suka banget sama jamur tiram, crispy ya lebih tepatnya. Mungkin sangat menarik ya untuk budidaya jamur tiram ini, apalagi anak-anak pasti suka banget pastinya. Nah, daripada penasaran, mungkin langsung kita ikuti saja liputan selengkapnya. Kawasan Talangkeramat, Kecamatan Talangkelapa, Kabupaten Banyuasin, dikenal dengan berbagai potensi usaha yang cukup menarik. Salah satunya usaha kerajinan kayu. Geliat usaha kerajinan kayu telah dilakoni oleh masyarakat setempat sejak lama dan masih berkembang hingga saat ini. Melalui usaha inilah mayoritas warga di sini menggantungkan hidupnya. Usaha kerajinan kayu ini dapat ditemui di sepanjang jalan yang ada di kawasan Talangkeramat. Bahkan tak jarang, Anda juga dapat menemui usaha ini di sekitaran pemukiman warga. Arbain, salah seorang pengrajin usaha kayu di Talangkeramat, mengaku telah mengembangkan usaha ini sejak tahun 2019. Berbagai produk kerajinan kayu yang biasa dibuat masyarakat, mulai dari pintu, kusen, jendela, dan lain-lain. Sementara untuk bahan baku yang digunakan adalah kayu medang atau kayu merawang. Alasannya karena kayu-kayu ini kokoh dan memiliki tekstur yang cocok untuk digunakan dalam pembuatan pintu ataupun kusen. Untuk harga cak mana, Pak? Dari kualitas kayu. Kualitas kayunya. Tergantung kualitas kayu. Mulai berapa kira-kira, Kak? Ya, dari kalau kayu kolim 440. Merawan 1 juta. Kalau ini medang 600. Terus kalau untuk pesan apa, Mas? Iya, yang banyak. Kebanyakan kusen, pintu, jendela. Oh, dari kayu? Medang sama merawan. Lebih murah atau terjangkau harganya ya? Kalau medang lebih terjangkau. Kalau merawan kualitas kelas 1 lah. Untuk harga kerajinan ini bergantung dari jenis kerajinan dan kualitas kayu yang digunakan, mulai dari 400.000 hingga jutaan rupiah. Diharapkan usaha kayu di kawasan Talangkeramat ini dapat terus dikembangkan, sehingga mampu mencukupi perekonomian warga setempat. Pemirsa, cukup menarik ya. Dan masyarakat pengrajin di kawasan Talangkeramat di Kabupaten Banyuasin sendiri biasanya memanfaatkan ataupun memproduksi hasil kerajinan kayu ini dengan berbagai macam bentuk produk nih. Bisa jadi kusen, bisa jadi jendela,
kemudian lemari, dan banyak hal lainnya. Oh, berarti banyak sekali ya produksi yang dilakukan oleh warga setempat. Dan juga nih pemirsa, untuk harganya sendiri ini bervariasi mulai dari Rp400.000 hingga jutaan rupiah. Dan pemirsa, kami akan terus mengajak pemirsa untuk mengelilingi berbagai macam potensi yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Tetapi setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Sebelumnya kita udah lihat usaha kerajinan kayu dari Kabupaten Banyuasin. Nah, masih di Banyuasin nih Nadila. Ada potensi lain di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Desa Purwosari, di mana salah satu warganya itu melakukan budidaya jamur tiram. Wah, jadi kali ini kita akan melihat salah satu aktivitas warga Desa Purwosari, tepatnya berada di Kabupaten Banyuasin. Nah, di sana warganya ini memanfaatkan perkarangan mereka yang cukup luas nih untuk berbudidaya jamur tiram. Nah, uniknya di sana juga yang menarik perhatian adalah karena mereka ini terletak di jalan lintas timur Sumatera nih. Jadi bisa jadi daya tarik juga untuk pengendara yang melintasi daerah tersebut. Cukup strategis ya. Betul sekali. Nah, bagi pemirsa di rumah yang penasaran dan ingin melihat bagaimana sih budidaya dari jamur tiram ini dia liputannya dari Kabupaten Banyuasin. Desa Purwosari, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Letaknya di jalan lintas timur Palembang Betung dan di antara perkebunan karet menjadikan desa ini menarik disinggahi para pengendara ataupun pelancong yang melintas. Mayoritas warga Desa Purwosari menggantungkan hidup mereka pada pertanian seperti karet. Namun ada pula warga desa yang membuka peluang usaha baru untuk menopang hidupnya. Seperti Mbah Sudarno membuka usaha budidaya jamur tiram. Dengan memanfaatkan perkarangan rumahnya, budidaya jamur tiram ini dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Berawal dari ketidaktahuannya mengenai budidaya jamur tiram ini, Mbah Sudarno mulai mengikuti BIMTEK serta mempelajari cara budidaya jamur tiram yang akhirnya dipraktekkan di perkarangan rumahnya. Ini kan di sini ruangan inkubasi, Bu. Budidaya jamur tiram ini juga tidak terlalu sulit, hanya membutuhkan media dari serbuk kayu yang mudah ditemukan di sekitaran Desa Purwosari. Selain itu, budidaya jamur tiram harus memperhatikan kelembapan cahaya serta udara. Jamur tiram ini dijual eceran seharga Rp25.000 melalui media sosial dan strategi pemasaran tradisional melalui mulut ke mulut dari desa ke desa. Dampak dari budidaya ini tentunya saja di samping ini sebagai usaha sambilan juga bisa menghasilkan uang bagi saya. Karena sekecil apapun itu usaha, itu saya disebut bos begitu. Jadi kalau kita bekerja itu kita mencari gaji, tapi kalau usaha kita malah dikejar-kejar uang gitu. Jadi dengan bukti bahwa saya itu sering menerima permintaan melalui Facebook maupun online gitu. Jadi setiap harinya saya hanya mengantarkan jamur ke tempat yang pesan-pesan itu. Sayangnya warga yang membudidayakan jamur tiram di Desa Purwosari ini hanya Mbah Sudarno. Untuk itu, Kepala Desa Purwosari sangat mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan warganya dan berharap bisa menjadi contoh bagi warga lainnya. Ya, yang jelas kami selaku pemerintah desa berupaya supaya budidaya jamur tiram yang dilaksanakan ataupun yang diupayakan oleh warga kami ini senantiasa berkembang dan jangan sampai setelah ini putus di tengah jalan, dan harapan kita tetap kita upayakan supaya
budidaya jamur tiram ini bukan hanya di satu titik, tepatnya di Bapak Sudarno, bisa di titik-titik yang lain sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlalu jauh untuk mendapatkan jamur tiram yang kita harapkan. Budidaya jamur tiram ini bisa diolah menjadi menu makanan yang lezat. Salah satunya jamur crispy yang diberi tepung dan digoreng hingga kecoklatan. Selain itu, jamur tiram bisa diolah menjadi menu makanan lainnya. Adanya potensi budidaya jamur tiram ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh warga di Desa Purwosari guna meningkatkan perekonomian mereka. Ternyata budidaya jamur tiram ini tentunya pasti menghasilkan banyak keuntungan bagi warga di Desa Purwosari. Salah satunya untuk meningkatkan perekonomian warga di Desa Purwosari. Dan juga selain dibudidayakan, jamur tiram ini ternyata bisa diolah menjadi produk makanan yang lezat tentunya seperti keripik jamur tiram dan sebagainya. Dan juga usaha ini diharapkan dapat berkembang dan produksinya akan lebih lagi di luar kota Palembang. Pemirsa, kita tadi sudah melihat bagaimana aktivitas salah satu warga Desa Purwosari yang memanfaatkan lahannya untuk melakukan budidaya jamur tiram. Nah, Nabila dan pemirsa, sebenarnya nih untuk warga Desa Purwosari sendiri, kebanyakan dari mereka adalah berprofesi sebagai petani, memanfaatkan sektor pertanian yang ada di daerahnya. Namun ada salah satu warga Desa Purwosari ini yang cukup kreatif untuk mengembangkan dan melakukan budidaya jamur tiram. Wah, berarti selain memanfaatkan budidaya alam yang ada di sana, warganya ini cukup kreatif, yaitu membuat melihat potensi usaha ya, yaitu peluang usahanya adalah pembuatan jamur tiram. Nah, Deva, selanjutnya kita akan beralih ke Kabupaten Empat Lawang. Nah, di Sumatera Selatan ini kan terkenal sekali berbagai macam potensi budaya dan keunikannya. Nah, salah satunya ini terdapat di Kabupaten Empat Lawang. Nah, ini terdapat tradisi yang namanya bumbungan. Nah, tradisi bumbungan ini yaitu menaikkan kayu di atas rumah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur juga ya atas terbangunnya rumahnya ini yang sudah hampir selesai nih. Nah, pasti pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana sih tradisi bumbungan ini? Ini dia liputannya untuk Anda. Di masyarakat perdesaan, tentunya masih banyak sekali hal-hal unik dan dijadikan salah satu tradisi yang dilestarikan. Salah satunya pada proses bumbungan, atau sering kita temui secara umum adalah menaikkan kayu di atas rumah yang baru dibuat dengan cara unik. Pada proses bumbungan, untuk mengambil berkah di setiap sudut rumah, dilakukanlah azan. Selain itu, ada juga pelemparan beras kuning dan uang receh di atas bumbungan. Ada juga guritan yang disampaikan oleh tokoh adat yang paham dengan budaya itu. Kemudian dilanjutkan membacakan tahlil dan doa bagi keluarga yang telah meninggal dunia. Tradisi ini ketika membangun rumah dan proses finishing, menaikkan kayu sebagai tiang penyangga atap, dikenal dengan budaya unik dengan mengundang masyarakat untuk menyaksikannya. Selain itu juga sekaligus ajang silaturahmi masyarakat. Dalam proses bumbungan, biasanya masyarakat setempat menggunakan perlengkapan seperti bendera, pisang, kelapa, tebu, linggo, dan labu. Masing-masing ini memiliki filosofi dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya, bendera melambangkan nasionalisme, kelapa bermakna sejahtera, labu mengartikan tempat penyimpanan, lingga
artinya ketahanan atau awet, supaya rumah itu bertahan dan nyaman. Ngangkat hubungan itu tuh sedekah dikit, mohon doa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga rumah ini adem nunggunya, minyak, selamat, murah rezeki. Kalau syarat-syarat untuk buah-buahan tuh seperti pisang mas, kenaikan itu manis dingin. Buah linggo itu tahan, tak buruk, tak apa. Buah linggo gitu kan, dia tahan sampai tua kakek itu dia tak buruk, masih macam itulah buah linggo itu. Jadi itu juga rumah ini itu kan. Tradisi unik bubungan ini diharapkan terus dilestarikan karena menyimpan makna yang sangat baik dalam kehidupan. Nah, pemirsa, ternyata banyak sekali ya keunikan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Empat Lawang. Nah, untuk prosesi bubungan ini sendiri memiliki tata caranya yang khusus nih, yaitu untuk mengambil berkah di setiap sudut rumah, kemudian dilakukan azan, kemudian ada pelemparan beras kuning dan uang receh untuk di atas bubungannya. Wah, berarti tradisi bubungan ini juga memiliki makna tersendiri nih pemirsa, dan juga ini juga bisa mengikatkan tali persaudaraan menjadi erat ya antara warga sekitar di sana karena mereka saling menyaksikan nih. Dan juga kita harapkan semoga tradisi ini terus akan berlangsung sehingga bisa dinikmati dari generasi ke generasi. Baik pemirsa, kami akan terus mengajak Anda untuk mengenali dan mengekspor potensi yang ada dari kampung di Provinsi Sumatera Selatan. Namun setelah jeda yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Deva, kalau tadi kita sudah melihat berbagai macam potensi yang ada di wilayah Sumatera Selatan, kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk melihat Sungai Musi. Tapi bukan Sungai Musi yang ada di Palembang, tapi yang ada di tepian Sungai Musi yang ada di Sekayu. Jadi di sana ini banyak sekali wisata-wisata kuliner, mulai dari makanan kekinian hingga makanan Nusantara nih Deva. Ya, jadi cukup menarik ya, selama ini kan yang kita ketahui bahwa Sungai Musi ada di kota Palembang, tapi ternyata ada Sungai Musi lain nih, tepatnya di kota Sekayu. Lebih tepatnya tepian Sungai Musi ya kalau oke. Jadi ternyata selain di Palembang ada Sungai Musi lain yang juga jadi tempat wisata dan bisa jadi tempat bersantai nih bagi masyarakat sekitar. Gimana pemirsa, penasaran bagaimana kira-kira penampakan Sungai Musi yang ada di Sekayu? Apakah sama atau berbeda nih yang seperti ada di kota Palembang? Ini dia liputannya untuk Anda. Inilah kawasan wisata kuliner di pinggiran sungai, tepatnya Kampung 1 Kelurahan Balai Agung, Kota Sekayu. Kawasan kuliner ini dahulunya merupakan kawasan yang cukup sepi. Namun, karena kepedulian pemerintah kabupatennya, menjadikan 13 rumah di sini sebagai penyedia berbagai kuliner khas Sekayu dan berbagai makanan trendy serta khas Nusantara. Ini memang programnya sudah lama Pak. Ini memang kan kawasan ini kan sudah agak kumuh. Jadi di tahun kemarin ini dirombak dari dinas DLH. Terus kami ini sebagai warga yang kena dampak pinggiran Sungai Musi ini diberikan ini untuk usaha. Jadi di sini didirikan tempat kuliner dan tempat wisata. Sejak berdirinya ini prospeknya bolehlah untuk wilayah warga sekitar sini. Dan dampaknya itu kan setidaknya mengangkat perekonomian warga sini. Tapi dengan adanya ini Pak, jadi ini bisa jadi hidup kembali. Dulu kan waktu sejarah awalnya ini kan pernah pasar Pak. Ya dulu awalnya ini pasar dan insya Allah ini kembali lagi ke zamannya. Jadi kami berharap tuh kalau bisa seluruh seputaran daerah sini kembali lagi ke pasar Pak.
13 pemilik rumah di kawasan ini dibantu pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam berbisnis kuliner, mulai dari bantuan fasilitas, permodalan, bahkan penyajian kuliner yang baik. Dukungan pemerintah dan pemandangan alam aliran Sungai Musi menyebabkan kawasan ini menjadi primadona baru kawasan wisata kuliner di Kota Sekayu dalam 1 tahun terakhir. Nah, jadi dengan adanya program pemerintah seperti itu, jadi kami sebagai warga di sekitaran bantaran Sungai Musi ini bersyukur dengan adanya relokasi yang dulunya kita sebagai tempat yang bisa dikatakan tempat kotor, agak kotor karena di pinggiran Sungai Musi dibuka seperti ini yang menjadi pusat wisata bagi masyarakat Sekayu dan sekitarnya. Jadi dari awal pembukaan di awal Januari tahun 2023 sampai saat ini kita masih dikunjungi bukan hanya dari warga Sekayu tapi warga di luar Sekayu juga. Para pengunjung ramai berdatangan pada saat sore dan malam hari. Pengunjung menyambut baik keberadaan kawasan wisata ini, ditambah dengan banyaknya varian warung dan jenis makanan yang ditawarkan. Di sini nih lagi di Sekayu, tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Nah di sini kuliner wisata yang kita minum ini adalah di salah satu kuliner wisata itu yaitu Mama. Viewnya tuh bagus banget, apalagi sekarang kan musim kemarau, jadi pasir-pasir itu ada terus lebar juga. Jadi kalau untuk kita yang merasa panas, banyak pikiran, mungkin bisa langsung ke sini lihat langsung view-nya, gitu ya. Gitu. Para pengunjung berharap keasrian dan kelengkapan fasilitas di kawasan wisata kuliner Kampung 1 Sekayu dapat terus terjaga, sehingga menjadi objek wisata unggulan di Kota Sekayu. Wah Deva, ternyata dulunya nih kawasan kuliner yang ada di Kampung 1 Sekayu ini dulunya sepi pengunjung. Tetapi dengan adanya bantuan pemerintah, ini diolah nih, ada terdapat 13 rumah, ini diolah menjadi tempat wisata kuliner yang menarik untuk dikunjungi. Ya, diharapkan juga potensi ini dapat dimanfaatkan dan dijaga dengan baik oleh masyarakat. Jadi bisa terus untuk dilestarikan dan kita juga bisa berkunjung ya kapan-kapan. Betul. Nah selanjutnya kita akan mengajak pemirsa ke Kota Palembang. Nah di Kota Palembang ini tempatnya berada di 10 ilir ini terdapat berbagai macam potensi usaha dan juga potensi wisata. Salah satunya tempat rekreasi ataupun bersantai nih bagi pemirsa di rumah. Nah ternyata Nadila dan pemirsa untuk berwisata, untuk melihat wisata alam kita nggak perlu jauh-jauh nih. Tapi di Kota Palembang, tepatnya di Kelurahan 10 Ilir juga ada tempat berwisata namanya Alun-Alun Karangkuang yang menyediakan ya tempat yang asri dan cukup menarik ya untuk dikunjungi. Gimana pemirsa, penasaran? Ini dia liputannya dari Kelurahan 10 Ilir. Sepuluh Ilir merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang. Lokasinya yang berada di pusat kota membuat kawasan 10 Ilir ini didominasi oleh pemukiman padat penduduk. Di kawasan 10 Ilir ini terdapat alun-alun Karangkuang. Letaknya yang tepat di pinggiran Sungai Musi menjadikan kawasan ini memiliki daya tarik bagi warga sekitar.
Di sore hari, warga sekitar akan mengunjungi kawasan alun-alun Karangkuang ini. Anak-anak tampak ceria dan bergembira bermain bersama. Sementara warga lainnya tampak menikmati suasana sore dengan bersantai dan memancing di sungai. Selain warga sekitar, alun-alun Karangkuang ini juga dapat dikunjungi oleh warga dari kawasan lainnya. Ini biasanya kita kalau pagi-pagi tempat ini bisa jadi tempat untuk anak-anak mangkal apa jadi untuk pemandangan mereka untuk wisata kayak itu ya Pak ya, bermain kayak itu kalau di pagi hari. Terus kalau di siang hari itu atau sore hari mereka galak mancing datang ke sini main-main anak-anak kumpul kayak itu Pak. Jadi untuk mereka tuh menikmati pemandangan dari arah ke kiri itu ke Ampera. Terus kalau ke arah kanan itu ke Musi 4 untuk ambil swafoto kayak itu Pak. Tidak tertentu fokus ke warga kita sini enggak Pak. Yang datang itu warga lain dari misalnya di daerah Lemabang, mereka datang memang sengaja pengen tempat foto kayak itu. Lokasinya yang strategis serta pemandangan yang indah membuat kawasan alun-alun Karangkuang ini memiliki potensi sebagai destinasi wisata baru di Kota Palembang. Sebagai RT yang seluruh RT katakan kalau 5 kali 16, 12. Untuk potensi di kelurahan kita ini khususnya di Karangkuang, pertama kami rencananya akan membuka kampung kuliner khususnya makanan khas-khas di daerah ini. Yang kedua akan dijadikan sebagai aset wisata bagi anak-anak, khususnya anak-anak muda yang sering mangkal untuk menikmati suasana sore hari sambil memandang suasana yang begitu indah, termasuk melihat kapal-kapal yang berlalu lalang di sini. Nah, yang ketiga, di sini dijadikan tempat bapak-bapak untuk memancing alam liar. Selain menjadi ruang publik, potensi yang dimiliki alun-alun Karangkuang dapat meningkatkan perekonomian warga. Wah, bisa jadi pilihan ya untuk warga sekitar di sana. Selain untuk bersantai di sore hari, ini juga misalnya warga di sana mau memancing, terus juga mau memetik buah, itu bisa banget nih jadi pilihan untuk di sana. Wah, cukup menarik ya. Nah, pemirsa, kami akan terus mengajak Anda untuk mengenal dan mengekspor berbagai macam potensi yang ada di kampung-kampung di Provinsi Sumatera Selatan. Namun setelah jeda yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, masih di Kota Palembang nih Deva. Kali ini kita akan mengajak pemirsa, siapa nih di sini yang pencinta otomotif. Nah, kami akan mengajak pemirsa untuk mengenali berbagai macam potensi yang ada di kawasan Cinde, tepatnya di Kelurahan 24 Ilir. Jadi mereka ini menjual berbagai macam produk otomotif untuk kendaraan roda 2 nih khususnya. Betul Deva. sekali. Jadi warga Palembang asli pasti udah nggak asing ya di kawasan otomotif Cindewelan yang terletak di 24 Ilir, tepatnya di Kecamatan Bukit Kecil. Nah, gimana pemirsa? Daripada penasaran, langsung kita ikuti saja dari kawasan Cindewelan.
Bagi para pecinta kendaraan, sentra toko onderdil di Kota Palembang adalah destinasi utama untuk memenuhi segala kebutuhan perawatan dan perbaikan kendaraan Anda. Kawasan otomotif Cinde Welan yang sejak dulu sudah terkenal dengan kawasan yang menjual berbagai onderdil kendaraan roda 2 yang terletak di Jalan Cinde Welan, 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil. Masyarakat Palembang tentu sangat mengetahui di wilayah Cinde ini tidak hanya terdapat pasar loak saja, namun terkenal juga dengan sebutan kampung otomotif. Karena terdapat puluhan toko yang menjual berbagai jenis onderdil lengkap dengan teknisi yang profesional untuk memperbaiki kendaraan Anda. Tidak hanya menawarkan barang baru, namun beberapa pemilik toko di sini juga menjual berbagai barang bekas onderdil motor. Dengan stok terlengkap dan harga yang bersaing, sentra toko onderdil di Kampung Otomotif Cinde ini menjadi jawaban bagi mereka yang mengutamakan kualitas dan beragam produk. Berbagai merek terkemuka dari suku cadang mobil, aki, rem, oli, hingga aksesoris terkini, semua tersedia di satu tempat. Selain menjual spare part, beberapa dari mereka juga menyediakan pemasangan atau perawatan yang dilakukan oleh mekanik yang telah berpengalaman. Yang telah hadir selama puluhan tahun dari generasi ke generasi dan memenuhi kebutuhan harian masyarakat sekitar. Doni, salah seorang pemilik toko onderdil, mengaku ia telah menjual berbagai jenis spare part dan kebutuhan kendaraan roda 2 sejak 10 tahun yang lalu. Bahkan, ia juga sudah memiliki banyak pelanggan setia yang sering berbelanja onderdil motor dengannya. Tahu udah berapa lama jualan di sini, Pak? Udah 30 tahun. Tahu udah berapa lama jualan di sini, Pak? Udah 30 tahun. Udah 30 tahun ya, Pak? Ini apa aja, Pak, yang dijual, Pak? Macam kunci-kunci, miranti, macam banget. Kira-kira per hari itu bisa dapat berapa, Pak? Aku nyampe, sekitar 2 jutaan ya. Sehari ya, Pak ya? 80-50 lah. 80-50. Jualan ini, Pak, biasanya digunain untuk apa, Pak, uangnya, Pak? Banyak ya, buat bayar kredit bank, makan, anak sudah selesai semua. Untuk biaya sekolah ya, Pak, berarti apa? Selain barang yang ditawarkan adalah barang asli, harga yang diberikan pun tergolong murah dengan kualitas yang bersaing. Sering nggak belanja di daerah sini, Mbak? Sering. Kenapa Mbak memilih belanja di daerah sini, Mbak? Belanja di sini perlengkapannya lengkap, semua ada. Biasanya cari apa, Kak? Cari cangkol, cari motor. Terus kenapa Mbak memilih di sini daripada yang tempat yang lain, Mbak? Kalau di tempat lain tuh kayak masih ragu aja, mungkin bakal barang dari maling. Di sini mungkin enggak dari barang lain, mungkin dari ordernya langsung. Buatannya, harganya cukup murah lah. Dibanding yang toko lain ya, Mbak ya? Meski dahulu kawasan Cinde sempat dicap sebagai tempat yang rawan akan kriminal, namun Kampung Otomotif Cinde tidak pernah sepi apalagi tutup. Bahkan bagi sebagian warga yang lama menetap di Palembang, jika mencari berbagai kebutuhan spare part motor, main ke kawasan Kampung Otomotif Cinde ini bisa menjadi salah satu solusi yang mereka butuhkan.
Unik sekali ya Deva, kawasan otomotif yang berada di Cinde ini. Nah, selain menjual berbagai macam produk baru, mereka juga menjual berbagai macam produk bekas nih. Jadi misalnya pemirsa mau datang ke sana bisa langsung aja, dan juga harganya ini bersaing, nggak kalah dari toko-toko. Ya, betul sekali, dengan kualitas produk yang bagus, kemudian harga yang cukup bersaing juga yang menjadikan kawasan otomotif ini menjadi sentra pencarian otomotif kendaraan bermotor yang paling diminati oleh masyarakat Palembang. Betul sekali. Nah Deva, selanjutnya kita akan beralih ke Kabupaten Lahat. Di Kabupaten Lahat ini terkenal sekali dengan berbagai macam potensi usahanya. Salah satunya yang akan kita lihat adalah Pasar Kaget. Nah, di Pasar Kaget ini dulunya ini merupakan tempat pasar Belanda, tapi sekarang sudah diolah menjadi Pasar Kaget yang ada di Kabupaten Lahat. Betul sekali. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja lihat liputannya di Kabupaten Lahat. Kota Lahat berada di garis jalan lintas Sumatera sehingga kawasan ini selalu ramai. Belum lagi potensi pertambangan batu bara dan perkebunan sawit berada sangat luas di bumi Seganti Setungguan. Perekonomian tidak bisa lepas dari adanya pasar yang menyediakan segala kebutuhan sehari-hari. Namun adanya pasar PTM sebagai pasar tradisional dan pasar lematang dinilai tidak cukup sehingga muncul pasar pagi dengan sebutan Pasar Kaget. Pasar Kaget terletak di Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kota Lahat, dan sejarah terbentuknya Pasar Kaget ternyata diawali dengan adanya Pasar Belanda. Namun sebelum adanya Pasar Belanda, di lokasi itu merupakan terminal, lokasi bekas gusuran makam Belanda pada tahun 1980-an. Terminal kemudian berkembang menjadi pasar Belanda. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pedagang yang berjualan di sana. Pasar Belanda tidak bisa lagi menampung pedagang, ditambah banyak dibangun ruko, membuat lokasi semakin sempit. Akhirnya pedagang bergeser secara perlahan ke lokasi dekat gudang kereta api di Balayasa. Namun lokasi itu pun tidak tepat. Akhirnya ada pedagang 1-2 orang yang berjualan di kawasan pemukiman, menggelar lapak di tepi Jalan Lingkar, Talang Jawa Selatan. Hingga saat ini, Jalan Lingkar Talang Jawa Selatan yang dijadikan pasar tidak bisa dilewati pengendara karena tertutup pedagang yang mulai berjualan pada siang hingga sore hari. Asal-usul nama Pasar Kaget, ya harus kita mulai dulu dari mana dulu datangnya Pasar Kaget. Pasar Kaget sendiri awalnya hanya beberapa pemukiman warga. Kemudian karena relokasi pasar tadi, ada beberapa pedagang yang berdagang di sini. Nah, karena ada beberapa pedagang kagetan ya di lokasi ini, makanya akhirnya disebut dengan Pasar Kaget. Mayoritas jenis dagangan di Pasar Kaget merupakan sayur mayur dan lauk pauk serta sembako. Pasar Kaget kini sudah menjadi tumpuan hidup ratusan pedagang dan warga selaku pembeli. Nah, pemirsa, Pasar Kaget yang tepatnya berada di Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kabupaten Lahat ini sendiri menjual berbagai macam kebutuhan pokok sehari-hari dan juga sayur mayur. Betul sekali Deva, selain mereka kaya akan sejarah atau historisnya dari Pasar Belanda, Pasar Kaget ini juga menjadi tumpuan hidup nih bagi pedagang dan juga warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Betul sekali, dan pemirsa tidak terasa udah hampir 60 menit Deva dan Nadila menemani pemirsa di rumah untuk menggali dan mengenali berbagai macam potensi UMKM dan wisata yang ada di Kota
yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Betul sekali, tapi pemirsa di rumah jangan khawatir karena kami akan terus menemani pemirsa setiap minggunya nih untuk mengulik berbagai macam potensi. Dan juga diinformasikan bagi pemirsa di rumah yang ingin kampungnya diekspos dapat langsung saja menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Akhir kata, saya Nadila Zakira. Saya Deva Septia Amanda. Pamit undur diri, sampai jumpa.